Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala, Rabu 10 Juli 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kembali kami datang merindukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Firman yang senantiasa menolong dan menguatkan kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami di tengah-tengah pagi yang indah ini. Dan biarlah firman Tuhan dapat berkata-kata kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 81 sampai 88. Hancur hatiku merindukan keselamatan darimu. Aku berharap kepada firman-Mu. Mataku pudar merindukan janjimu. Aku berkata, kapankah Engkau akan menghibur aku? Sekalipun aku menjadi kering seperti kirbat yang diasapi, ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lama lagi hamba-Mu ini akan hidup? Kapan Engkau menghukum orang-orang yang akan mengejar aku? Orang sombong telah menggali lubang bagiku. Mereka mengabaikan Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Tolonglah aku karena mereka mengejar aku tanpa alasan. Hampir saja mereka melenyapkan aku dari muka bumi, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Buatlah aku hidup sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan Sapaan Gembala pada hari ini adalah badai pasti berlalu lalang. Ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan, seringkali kita mendengar saudara atau rekan kita memberikan semangat. Biasanya mengatakan bahwa badai pasti berlalu. Kalimat ini hendak memberikan kita semangat, mengingatkan kita bahwa setiap pergumulan kita pasti akan selesai atau dapat kita lewati. Akan tetapi dalam kenyataan, badai itu pasti berlalu lalang. Memang ia akan pergi, akan selesai, akan tetapi akan datang badai yang lain. Dalam kehidupan kita, pergumulan silih berganti datang. Mulai dari kita lahir, kita beranjak dewasa, kita menua, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan. Tidak jarang juga pergumulan itu datang tanpa kita duga. Begitu mendadak dan begitu hebatnya seperti kita terkena suatu bencana. Pada tahun 2018 yang lalu, terjadi gempa dan tsunami di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Gempa dan tsunami ini merenggut banyak sekali harapan setiap orang. Banyak orang yang kehilangan saudara, kekasih, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan semangat untuk hidup. Pada saat gempa itu terjadi, Bapak Ibu, ada sebuah narasi yang mengatakan bahwa bencana alam itu merupakan hukuman dari Tuhan. Narasi ini menggambarkan bahwa Allah begitu kejam, tidak hanya meninggalkan umat-umatnya sendiri, tetapi ia menghukum dan meninggalkan umatnya menderita. Seringkali pergumulan yang kita hadapi membuat kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, apakah benar bahwa Tuhan meninggalkan kita dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan? Pada bacaan kita pada hari ini, seorang pemazmur mengatakan bahwa ia merindukan akan keselamatan daripada Tuhan. Pada ayat 81 dikatakan, hancur hatiku, merindukan keselamatan darimu. Aku berharap kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur menghadapi suatu pergumulan yang begitu hebat. Kita dapat baca dalam ayat 84 sampai 86.
Bagaimana pemazmur mengatakan bahwa dirinya dikejar-kejar oleh orang tanpa alasan yang jelas. Orang-orang sombong menggali lubang baginya. Bahkan pada ayat yang ke-87 dikatakan, hampir saja mereka melenyapkan aku dari muka bumi. Akan tetapi dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, pemazmur tidak pernah melupakan Tuhan. Pemazmur justru mengingat setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Pada ayat 83 dikatakan, ketetapan-ketetapanmu tidak kulupakan. Pemazmur merindukan semangat baru, kekuatan baru yang asalnya daripada Tuhan. Dapat kita baca pada ayat 88. Buatlah aku hidup sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terkadang pergumulan hidup begitu menguras tenaga, pikiran, waktu, dan mental kita, sehingga kita menjadi kering, tidak memiliki semangat untuk hidup. Seperti yang pemazmur katakan, sekalipun aku menjadi kering seperti kirbat yang diasapi. Kirbat adalah sebuah wadah yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk tempat anggur, Bapak Ibu. Ketika kirbat ini diasapi, ia akan menjadi kering dan begitu rapuh, sehingga ia tidak dapat digunakan lagi sebagai wadah anggur. Seringkali pergumulan kita membuat kita begitu lelah, kewalahan, sehingga kita tidak memiliki tenaga. Akan tetapi, mari kita senantiasa meminta pertolongan dari Tuhan, agar kita hidup sesuai dengan kasih setia Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan bersama-sama dengan Tuhan, iman kita justru akan membuat kita memiliki semangat baru, kekuatan baru, bahkan kehidupan yang baru, memberikan kita sebuah harapan untuk dapat menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit. Mungkin pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menghadapi pergumulan yang begitu berat. Selayaknya pemazmur yang dikejar-kejar orang, begitu mendesak kita dalam kehidupan. Atau mungkin juga menghadapi pergumulan yang seperti pemazmur rasakan, di mana keberadaannya, kehadirannya terancam. Akan tetapi mari kita terus mengandalkan Tuhan serta ketetapan-ketetapannya, sehingga kita dimampukan untuk dapat menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur atas firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Firman yang senantiasa memberikan kami kekuatan, semangat baru untuk dapat menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Menghadapi tantangan-tantangan serta kesulitan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami ketika kami seringkali jauh daripada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang senantiasa merengkuh kami ketika kami menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan, kami juga boleh menjadi seorang penolong bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.